Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum memulai belajar, siapkan dulu alat tulisnya. Setelah itu, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses belajar kita hari ini dapat bermanfaat. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Pelajaran hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup ialah jenis organisme yang hidup dengan menghirup udara melalui proses respirasi atau bernafas dan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Contoh makhluk hidup ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernafas, 2. Tumbuh, 3. Makan dan minum, 4. Berkembang biak, 5. Bergerak, dan 6. Peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernafas. Bernafas ialah mengambil atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Contoh makhluk hidup bernafas: 1. Manusia bernafas dengan paru-paru, 2. Ikan bernafas dengan insang, 3. Tumbuhan bernafas dengan daunnya. Manusia bernafas menggunakan paru-paru dengan cara menghirup udara melalui hidung, kemudian masuk ke paru-paru dan dikeluarkan melalui hidung kembali. Ikan bernafas dengan insang. Ikan tidak bernafas dengan menarik dan mengeluarkan air melalui mulut. Ikan menggunakan sistem satu jalur, yaitu mengalirkan air secara satu arah melalui insang, kemudian air mengalir masuk ke dalam mulut melewati insang dan keluar melalui tulang yang melindungi insang. Tumbuhan bernafas dengan daunnya. Pada tumbuhan memang bernafas dengan daun dengan cara udara keluar masuk daun melalui stomata. Nah, stomata ialah pori-pori daun atau lubang kecil yang tersebar di permukaan daun. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ialah tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan, yaitu dengan cara bertambahnya ukuran dari kecil menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Contoh pertumbuhan pada ayam. Dari telur ayam, kemudian menetas menjadi anak ayam, dan lambat laun anak ayam akan berubah menjadi ayam dewasa. Selanjutnya, contoh pertumbuhan pada kucing. Nah, kalau kucing ini selain ditandai dengan tumbuhnya dari kecil ke besar, anak kucing ini juga ditandai dengan adanya pertumbuhan bulu pada kucing. Ketika kecil, kucing yang baru lahir, bulu pada kucing belum terlalu banyak, tapi ketika sudah dewasa, bulu kucing akan terlihat tebal. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan dimulai dari biji-bijian, kemudian berubah menjadi kecambah, berubah lagi menjadi tanaman muda, kemudian terus bertumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Contoh pertumbuhan pada manusia. Manusia tumbuh dari kecil menjadi besar, dari bayi kemudian tumbuh menjadi anak-anak, dan bertumbuh lagi menjadi anak remaja, kemudian dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ialah membutuhkan makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan makhluk hidup untuk membantu
menghasilkan energi dalam proses pertumbuhan. Manusia dan hewan mendapat makanan dari makhluk hidup lain. Hal ini dikarenakan manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan tumbuhan membuat makanannya sendiri di daun dengan cara menyerap air dari dalam tanah. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Proses fotosintesis dibantu oleh sinar matahari, kemudian air diserap oleh akar dari tanah, kemudian dikirim ke daun. Gas karbon dioksida diambil dari udara. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk kebutuhan makhluk hidup lainnya. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak ialah menghasilkan keturunan yang sama seperti induknya. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ciri makhluk hidup yang kelima ialah bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya. Nah, sedangkan pada tumbuhan juga bergerak, namun gerak pada tumbuhan terbatas. Misalnya, gerak batang menuju datangnya cahaya matahari atau gerak akar yang mencari zat cair. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam ialah peka terhadap rangsangan. Maksudnya itu adalah wujud atau reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, sebagai contoh, manusia dapat merangsang lewat 5 panca indera yang dimiliki, yaitu ada mata yang peka terhadap cahaya, kemudian telinga peka terhadap suara, hidung peka terhadap bau, lidah peka terhadap rasa, dan kulit peka terhadap sentuhan, kemudian rasa sakit, dan lain sebagainya. Selain manusia, hewan juga peka terhadap rangsangan. Bahkan ada beberapa hewan yang memiliki indera perangsang yang lebih kuat dan peka. Misalnya, bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan, dan masih ada lagi beberapa hewan lain yang peka terhadap sentuhan. Kemudian, tumbuhan juga peka terhadap rangsangan. Misalnya, ada putri malu yang bila disentuh dia akan menguncupkan daunnya. Kemudian ada bunga matahari yang bergerak mengikuti arah matahari. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Untuk selanjutnya, coba kalian amati makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar kalian. Kemudian tulislah ciri-cirinya. Lalu buatlah kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.